Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Mardianto. Saya CDP angkatan 10 dari SDN Negeri Nurul 03. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Dondi selaku guru kelas 5 di SD Negeri Nurul 03 dan Bu Eka selaku pengajar praktik saya. Selamat pagi Pak Dondi dan Bu Eka. Bagi ini Mohon izin untuk melakukan pasca observasi. Hari ini kegiatan supervisi sebagai rangkaian supervisi akademik yang kemarin kita lakukan dari awal pra observasi atau pra supervisi dan yang supervisi atau observasi dan yang pasca. Tadi yang ketiga. Selamat pagi Pak Doni. Apa kabar Pak Doni hari ini? Selamat pagi Pak Doni. Saya baik dan sehat. Terima kasih Pak Doni karena meluangkan waktunya sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan. Tujuan pertemuan kali ini adalah saya ingin bertanya kepada Pak Doni yaitu tentang di kegiatan pasca observasi ini. Kegiatan awal kita kemarin adalah kita tentang observasi, yang kedua observasi yang kita terima sudah kita laksanakan, dan yang hari ini adalah pasca observasi atau kegiatan akhir. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin tahu harapan dari Pak Doni dengan adanya kegiatan supervisi ini apa? Harapan saya setelah kemarin kita melalui tahap observasi dan observasi, nanti di kesempatan ini saya mendapat evaluasi dari apa yang telah saya lakukan supaya nanti saya bisa mengajar lebih baik lagi. Terima kasih Pak Doni. Selanjutnya adalah bagaimana pengasahan Pak Doni sendiri setelah pelaksanaan supervisi kemarin di kelas 5. Perasaan saya saya sangat senang, apalagi didampingi sama Pak Doni. Ternyata menjadi guru tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi kita harus memahami bagaimana karakter siswa itu, bagaimana pola belajar atau metode belajar anak itu, sehingga nanti anak tersebut bisa mengembangkan potensinya lebih maksimal. Sudah untuk indikatornya sendiri, tetap capaian pengembangan yang Pak Doni kemarin. Yang pertama pasti itu kan harus melakukan dengan cara berdifferensiasi, belajar bagaimana KSD sosial emosional, dan juga belajar menggunakan disiplin positif benar. Menurut Pak Doni sendiri, pengembangan apa yang Pak Doni sampaikan saat pra observasi kemarin dengan melaksanakan observasi di kelas 5 tersebut? Yang pertama, tentu saya alhamdulillah dapat ini tentang bagaimana disiplin positif itu kita bikin kesepakatan kelas, kemudian berdifferensiasi itu memahami siswa, bagaimana karakter sifat watak dan metode belajarnya. Yang ketiga itu sosial emosional, itu ketika dia berinteraksi sama temannya bagaimana, dan alhamdulillah semua indikator tersebut tercapai di kelas ini. Baik, terima kasih Pak Doni. Sekarang perasaannya sendiri setelah Pak Doni melakukan supervisi bagaimana? Perasaan saya sangat senang karena biasanya saya mengajar itu mungkin masih jauh dari kata yang baik, kemudian didampingi kalau Pak Doni mungkin ada beberapa hal yang Pak Doni ingatkan, seperti itu, maka harapannya ke depannya semakin saya belajar dengan Pak Doni, terus saya nanti bisa mengajar lebih baik dan lebih baik lagi. Kemarin waktu Pak Doni melakukan pembelajaran, apakah ada kendala belajar? Ada Pak. Itu berkaitan sama individu anak Pak. Itu ada 2 anak yang dalam pembelajaran itu masih kurang fokus. Jadi ketika tentang berkelompok atau mengerjakan tugas individu itu masih kurang fokus, atau mungkin raganya di sini tapi mungkin pikirannya kemana-mana. Jadi Ada anak-anak katakanlah masih ada yang pioner, dia jadi tidak menyimak dengan bisa penuh gitu.
sudah tercapai apapun? Alhamdulillah secara nilai sudah tercapai meskipun hanya sebatas KKM. Mungkin nanti bisa ditingkatkan, tapi paling tidak sudah tercapai. Itu kan kalau yang sudah tercapai, memang tercapai. Seandainya ada anak yang belum mencapai kriterianya dari yang dilakukan oleh Pak Doni, apa yang akan dilakukan? Kalau yang belum mencapai kriteria kecerdasan mental itu, saya rasa pasti ada masalah pada anak tersebut. Langkah saya yaitu yang pertama mengingatkan, dalam arti tidak menegur secara langsung, tapi secara personal. Mungkin ketika nanti saat istirahat, anak tersebut saya tanya, kenapa di kelas kamu tidak fokus, karena kamu kemana-mana. Nah itu saya dekati dari hati ke hati. Maksudnya supaya kalau saya just di ruang kelas, oh kamu nggak fokus, nah itu nanti perasaan dia itu tertekan atau minder atau merusak emosional. Jadi saya tegur pelan-pelan dengan cara ya dari maksudnya gestur. Jadi mungkin dibagi atau juga istirahat dengan bicara sendiri dengan anak sekunjungnya seperti itu lagi. Selain dari masalah itu, apakah ada kendala lainnya, Pak? Mungkin saya rasa kalau anak-anak itu mungkin faktor internal keluarganya atau ekonominya, saya rasa itu juga berpengaruh pada diri anak. Misal kalau di rumah orang tuanya sudah tengkar, nanti yang biasanya anak tersebut ceria, yang datang ke sekolah sudah cemberut, sudah kayak kalian itu pasti akan mengganggu nanti di dalam pelajaran. Jika yang dikatakan Pak Doni seperti itu, berarti yang dilakukan apakah seperti yang tadi, yang cara mengatasinya yang anak kurang fokus tadi? Iya tentu Pak, karena kan kita untuk menyelesaikan sebuah masalah harus tahu akar masalahnya dulu. Jadi saya akan pelan-pelan. Mungkin kita tidak bisa langsung kasih solusi yang baik, cuman kita setidaknya tahu kok akar masalahnya di mana. Nah setidaknya kita sebagai guru, apalagi kita harus memahami murid, tidak hanya seorang yang kasarnya diktat kamu harus seperti ini, tapi kita harus memahami bagaimana situasi saat ini. Dari kendala yang Pak Doni utarakan tadi, memang kita sebagai seorang guru itu harus bisa mencari jalan solusinya. Mungkin bisa melakukan hasil sewa dari KKG, terus dari PLM juga. Mungkin kalau di sebelah sudah ada ini juga bisa diambil dari lewat tahun tersebut. Dari berbagai dan masalah tadi yang sudah dikatakan Pak Doni, kira-kira hal seperti itu nanti untuk masalah akan dilakukan kapan? Kalau saya rasa ya harus secepatnya. Ketika kita mendapat sebuah masalah, kalau tidak segera kita selesaikan, maka akan dapat timbul masalah baru. Jadi setiap kita ada kendala, apalagi kita ini satu tim sekalian, satu keluarga. Jadi ketika saya menemukan masalah, maka saya akan sharing dengan bapak atau guru yang lain. Mungkin kalau yang kaitannya dengan pendidikan atau maksudnya secara formal itu bisa di kombel, atau mungkin nanti kalau yang lebih spesifik tadi kan cuma secara emosional kita bisa akan sahabat itu berarti yang lebih senior biasanya sudah banyak mengalami banyak pengalaman, jadi bisa sharing nanti di situ kita bisa dapat solusi. Mungkin betul Pak, mungkin secepatnya kalau tidak segera dilakukan tindakannya akan timbul masalah. Mungkin hal itu pun akan melupakan akhirnya. Lebih baik hari ini ada masalah, mungkin hari ini aku sudah ada kita selesaikan. Mungkin seperti itu, betul Pak. Jadikan Pak Doni tadi. Untuk kegiatan pasca ini kita sudah selesai dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkannya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Pak Doni. Saya rasa
belajar. Saya justru yang berterima kasih sama Pak Doni karena kemarin saya sudah digabungi dari observasi, kemudian saat observasi banyak hal, banyak ilmu yang saya dapat dari Pak Doni, masukan. Semoga saya pribadi nanti bisa lebih baik lagi, mungkin bisa seperti Pak Doni, dan nanti kita sama-sama bisa bangun kita ini menjadi lebih maju seperti itu. Terima kasih Pak Doni. Banyak salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.